Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Arif Isti Pramusinta di channel Pejuang Mendidik. Teman-teman sekalian, hari ini senang sekali saya menyapa teman-teman sekalian yang khususnya akan mengikuti seleksi BUMN. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas beberapa soal prediksi pertama dari soal TKD yang insya Allah ini akan keluar di seleksi bersama BUMN. Langsung saja yuk. Nomor 1. Fania berangkat dari kota V pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, setibanya di kota W yang jaraknya 275 km pada pukul 15.30. Berapa kecepatan rata-rata perjalanan Fania dari kota V ke kota W? Ketika ketemu dengan soal seperti ini, maka yang pertama dituliskan adalah kita perlu menuliskan dari kota mana menuju kota mana. Dalam hal ini dari kota V kemudian menuju kota W. Fania di sana berangkatnya pukul 10.00 sini ya teman-teman sekalian. Jaraknya adalah 275 km. Yang diketahui lagi adalah sampainya pukul 15.30 gitu ya. Berarti ketika di sini teman-teman sekalian ketemu dengan satu hal yang namanya jarak, kemudian yang kedua dengan waktu 10, kemudian sampainya 15.30, berarti di situ nah ini adalah waktunya. Waktunya berarti harus dikurangkan 15.30 dikurangi 10.00 jadinya adalah 5 jam 30 menit atau sama dengan 5,5 jam. Ketika sudah ketemu jarak dan waktu, pasti yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, kecepatan rata-ratanya berapa teman-teman sekalian? Kita tahu bahwa ketika kita bertemu dengan soal jarak, kecepatan, dan waktu, maka akan menggunakan satu segitiga namanya segitiga JKW. Nah, seperti ini teman-teman. Maksudnya apa? J sama dengan K kali W. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu, sehingga kalau ditanyakan kecepatan berarti adalah jarak per waktu. Jaraknya berapa teman-teman sekalian? 275 di sini ya. 275 kemudian waktunya 5,5 jam, sehingga ketemunya adalah 50 km per jam. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 2. Suatu pagi Andini berangkat menggunakan bus dari kota B ke kota C yang jaraknya 150 km. Ada seorang perempuan namanya Andini berangkat dari kota B ke kota C seperti yang tadi ya. Kita tuliskan ini kota B, ini kota C, jaraknya 150 km. Yang diketahui lagi adalah kecepatan rata-rata bus tersebut adalah 30 km per jam. Kecepatan rata-rata di sini ya 30 km per jam. Di mana ia berangkat pukul 08.30 gitu ya, dan istirahat 60 menit di perjalanan. Maka pukul berapakah ia sampai di kota C? Di sini sampainya jam berapa? Yang pertama diketahui teman-teman sekalian ini adalah, saya akan pakai warna biru. Pertama adalah jaraknya. Kemudian yang kedua diketahui adalah 30 km per jam adalah kecepatan. Ketika sudah ada jarak dan kecepatan, pasti yang ditanyakan yang tidak diketahui yaitu waktu. Di mana W sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya sama dengan ini teman-teman sekalian, saya tuliskan di sini 150, kemudian waktunya saya tuliskan di sini yaitu 30. 150 dibagi 30 adalah 5 jam. Jadi butuh waktu 5 jam Andini untuk berangkat dari kota B menuju kota C. Nah, di sini dalam soal disebutkan bahwa dia istirahat selama 60 menit. Nah, 60 menit itu adalah 1 jam. Berarti di situ yang harusnya 5 jam karena ada istirahat 1 jam, maka ini perlu ditambahkan sehingga 5 ditambah 1 jam sama dengan 6 jam. Berangkatnya adalah pukul 08.30. Nah, berarti di sini 08.30 ditambah 6 jam sama dengan 14.30 dan jawabannya adalah yang E. Mudah bukan teman-teman sekalian? Nomor 3. Di tengah perjalanan antara Jogja ke Jakarta yang jaraknya 490 km. Kita tulis dulu teman-teman sekalian. Ada di situ dari Jogja, gini Jogja, kemudian menuju Jakarta, JKT gitu. Jaraknya 490 km. Sinta istirahat 45 menit di rumah makan. Nah, ada seseorang namanya Sinta. Istirahatnya 45 menit. Nah, gitu ya. Jika berangkat dari Jogja pukul 7.00 dan sampai di Jakarta 14.45, ini berangkatnya 07.00, di sini 14.45. Berapa rata-rata kecepatan berkendara Sinta menggunakan mobil Pajero-nya? Wow, mantap Pajero.
Pertama yang diketahui teman-teman sekalian di situ adalah jarak ya. Nah, yang diketahui adalah jarak. Dan yang kedua adalah waktu. Waktunya pukul 7 berangkat, sampainya 14.45. Berarti kita cari dulu ini berapa jam. 14.45 dikurangi 07.00 sama dengan 7.45. Tapi ingat teman-teman sekalian, di tengah perjalanan dia istirahat 45 menit. Nah, sebenarnya waktu berkendara bersihnya itu bukan 7 jam 45, tetapi 7 jam 45 ini dikurangi 45 menit sama dengan 7 jam saja ya. Gini. Kita ketahui sekarang yang ada di sini adalah jaraknya 490, kemudian waktunya 7 jam. Ketika sudah ada di situ waktu dan jarak, ini adalah waktu ya, pasti di situ yang ditanyakan kecepatan. Dan betul sekali, berapa rata-rata kecepatan berkendara Sinta. Kita garis aja ya. Jarak per waktu sama dengan 490 dibagi 7 sama dengan 70 km per jam. Dan jawabannya adalah yang E. Lanjut, kita nomor 4. Mudah bukan? Bukan. Oh, tentu saja mudah. Nomor 4. Santi dan Sinta setiap minggu les balet bersama. Untuk sampai ke tempat balet, Santi membutuhkan waktu 49 menit. Jadi ada seseorang namanya Santi gitu ya. Ini ada tempat les balet gitu. Ini butuh waktu 49 menit. Kemudian sedangkan Sinta membutuhkan waktu 84 menit. Nah, Sinta waktunya 84 menit. Oke, apalagi yang kita ketahui dari soal? Jika keduanya mengendarai kendaraan dengan kecepatan sama, kecepatan sama gitu ya. Oke. Maka berapa perbandingan jarak rumah Santi dan Sinta ke tempat les tersebut? Perbandingan Santi dan Sinta. Santi per Sinta gitu ya pertanyaannya. Berapa banding berapa? Sedangkan kecepatannya sama. Dengan kecepatan yang sama, jaraknya sama, maka di situ teman-teman sekalian ini perbandingan jaraknya yang ditanyakan ya. Kecepatannya sama, tetapi Sinta lebih lama, yaitu 84 menit. Kemudian Santi 49. Pasti di situ teman-teman sekalian, Sinta itu lebih lama, jaraknya lebih jauh daripada Santi. Sehingga kalau Santi per Sinta adalah 49 per 84. Loh, nggak ada jawabannya. Ya, kita kecilin ya. Kita sederhanakan. Dibagi 7 semua ini bisa. Bagi 7 gitu ya. Ini ketemunya 7, ini ketemunya 12. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, mudah bukan? Mudah. Oke, nomor 5. Rostina dan Rostini berangkat dari kota Jayapura ke sebuah kabupaten yang jaraknya 500 km. Jika Rostina berangkat lebih dulu dengan kecepatan 32 km per jam dan Rostini 90 menit kemudian atau pukul 10 WIT. Jadi ceritanya gini teman-teman sekalian. Ini ada satu kota namanya Jayapura ke sebuah kabupaten gitu ya, sebuah kabupaten tertentu. Jaraknya adalah 500 km. 500 km ya. 500 km. Rostina berangkat lebih dulu kecepatannya 32 km per jam. Rostina saya tulis RA ya. Kemudian Rostini ini saya tulis RI. Nah, RA itu berangkat lebih dulu kecepatannya 32 km per jam. Kemudian Rostini baru berangkat pukul 10 atau 90 menit kemudian. Nah, Rostini itu berangkat pada pukul 10.00 atau 90 menit lebih lama daripada Rostina. Pertanyaannya, si Rostini ini dapat menyusul Rostina itu pada pukul 13. Nah, untuk itu berapa kecepatan Rostini? Nah, pada pukul 10.00 berarti Rostina ketika ketemu soal seperti ini, maka teman-teman yang perlu dilakukan pertama kali adalah menyamakan waktu. Maksudnya bagaimana? Menyamakan waktu artinya adalah si Rostini ketika dia berangkat pukul 10, si Rostina ini sudah berangkat lebih dulu 90 menit. Jadi ini lebih dulu 90 menit.
Nah, oke. Berarti ketika si Rostini ini berangkat, si Rostina itu sudah jalan berapa kilometer? Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Karena 1 jamnya adalah 32 kilometer per jam, dan ini waktunya 90 menit, atau kalau dalam jam itu adalah 90 bagi 60, 1,5 jam. Maka jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 32, waktunya 1,5, ketemunya 48 km. Jadi ketika Rostina sudah berangkat 48 km, sudah berjalan dulu 48 km, si Rostini ini baru berangkat. Nah, si Rostini masih di sini, si Rostina sudah di sini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian kira-kira di sini pukul 13.00 ya, 13.00 itu si Rostini sampai di sini. Si Rostina sampai sini, kemudian si Rostini pun juga sampai di sini. Nah, begitu teman-teman sekalian. Yang pertama kita ketahui bersama-sama adalah jarak selisihnya adalah 48 km, dan ini menjadi yang kita sebut dengan jarak yang baru. Kemudian yang kedua, teman-teman, yang diketahui apa? Pukul 10 berangkatnya, kemudian pukul 13 ini si Rostini bisa menyusul Rostina. Berarti ini ada waktu 3 jam. Oke. Ketika di situ sudah ada jarak 48 km, kemudian ada waktunya 3 jam. Ini waktu ya, saya tulis waktu sama dengan 3 jam. Maka pasti yang ditanyakan adalah kecepatan. Dan kecepatan sendiri itu adalah jarak per waktu. Jaraknya adalah 48 km, kemudian waktunya adalah 3 jam. Maka di sini adalah 16. Maksudnya apa 16? Loh, kok nggak ada jawaban? Maksudnya adalah kecepatan Rostini adalah 16 km lebih cepat daripada kecepatan Rostina. Di mana kecepatan Rostina adalah 32. Kita tarik ke sini. Oke, kita masukkan. Dan kita tambah 16. Sehingga menjadi 48. Dan jawabannya adalah yang D. Jadi nomor 5 ini menyebutkan bahwa kecepatan Rostini itu adalah 48 km per jam. Selanjutnya teman-teman sekalian, selalu saya mengajak kepada teman-teman untuk mempraktekkan satu hal yang namanya learn, do, dan teach. Learn itu adalah belajar dengan sungguh-sungguh, do teman-teman ikut terlibat, teman-teman membuat soal, dan teach teman-teman saya ajak teman-teman untuk mengajarkan apa yang telah teman-teman pelajari, apa yang soal teman-teman telah buat kepada rekan teman-teman sekalian. Dan insya Allah dengan learn, do, dan teach, teman-teman dimudahkan mendapatkan NIP, atau kalau di situ konteksnya adalah BUMN, teman-teman insya Allah dimudahkan untuk menjadi pegawai BUMN yang saya doakan berprestasi dan berakhlak. Oke teman-teman sekalian, itu dari saya. Jika banyak kekurangan kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Insya Allah saya akan upload rajin-rajin. Semoga setiap hari 1 atau 2 video akan muncul. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mengetahui dan mendapatkan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.